Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita akan bicara tentang Pak Anies yang memberikan kita penjelasan tentang gagasan dia dalam membasmi koruptor jika di 2024 dia diamanahkan untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan itu. Dan saya pikir ini sangat menarik. Pertama, kita bisa lihat pemberitaannya itu ada bicara hukuman soal koruptor itu. Pak Anies bilang ya harus dimiskinkan, ambil hartanya, dan itu yang paling ditakuti itu. Kemudian ada juga Pak Anies Baswedan ingin koruptor dibuat jerah dengan pemiskinan. Jadi saya pikir jelas di wilayah pembasmian koruptor ketika Pak Anies memimpin itu. Pak Anies telah mewanti-wanti, telah memberikan gagasan, telah memberikan ide bahwasanya ketika di masa pemerintahannya kelak jika betul-betul menjadi presiden, para koruptor harus dimiskinkan, hartanya diambil, dan jelas itu yang paling ditakuti oleh para koruptor pastinya. Dan ini juga menarik sekali karena dengan demikian bahwa para capres lainnya juga harus dituntut untuk memberikan ide, untuk memberikan solusi ketika cara membasmi koruptor ketika mereka menjabat sebagai presiden itu. Kalau Pak Anies ini saya pikir sudah jelas itu. Nah, coba kita lihat, coba kita kuliti sedikit mengenai gagasan Pak Anies dalam membasmi koruptor. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Bapak Anies Rashid Baswedan bicara soal pemberantasan korupsi. Menurutnya, ada 3 alasan seseorang melakukan korupsi. Salah satunya karena keserakahan atau greed itu. Untuk mengatasi persoalan itu, kata Pak Anies, hukuman harus dibuat seberat mungkin supaya orang takut melakukan korupsi. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukum yang menjerakan itu akan bisa meredam greed itu. Dan itu bisa menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Itu kata Pak Anies saat menjadi narasumber dalam kuliah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Selasa kemarin kawan-kawan. Pak Anies pun mengusulkan hukum pemiskinan dan perampasan harta para koruptor. Menurutnya, setiap pelaku korupsi takut akan kemiskinan itu. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktik korupsi? Dimiskinkan, diambil hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor, ujar Pak Anies. Alasan lain seseorang melakukan korupsi menurut Pak Anies kebutuhan atau need itu. Pak Anies bilang ada orang yang pendapatannya hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa hari. Maka untuk menutup kebutuhannya dan bertahan hidup, orang tersebut terpaksa melakukan korupsi. Dalam hal ini, menurut Pak Anies, solusi yang tepat adalah memberikan gaji sesuai dengan kebutuhan itu. Sistem remunerasi yang harus diperbaiki, kata Pak Anies. Hal ini yang menyebabkan korupsi, lanjut Pak Anies, sistem dalam pemerintahan atau lembaga atau korporasi. Oleh karenanya, diperlukan perbaikan atas sistem aturan agar tak ada lagi yang terjebak dalam perilaku koruptif itu. Jadi, membereskan soal korupsi, kami lihat ada akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya, need, greed, dan sistem. Itu seperti itu yang dijelaskan oleh Pak Anies. Nah, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, korupsi harus dihilangkan untuk menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik. Itu komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah tuturnya. Jadi saya pikir sudah jelas dalam hal ini Pak Anies betul-betul telah memikirkan
telah mengoptimalkan dirinya untuk memikirkan masalah korupsi, memberantas korupsi. Jika betul-betul dirinya diamanatkan untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Itu. Pak Anies Baswedan ingin koruptor dibuat jerah dengan pemiskinan. Ya, baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Pak Anies Rashid Baswedan bicara soal kasus korupsi yang masih terus terjadi saat ini. Pak Anies mengatakan, untuk menekan angka korupsi harus ada hukuman yang bikin takut para pelaku. Hal itu diungkapkan Pak Anies dalam pidatonya di kuliah kebangsaan FISIP UI dengan tema hendak kemana Indonesia kita. Itu gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan di UI Depok pada Selasa kemarin, kawan-kawan. Pak Anies mengatakan hukuman yang menjerakan akan menimbulkan rasa takut bagi para pelaku. Pak Anies menyebut hukuman yang bisa bikin koruptor jerah yakni dimiskinkan. Dia menilai hukuman itu yang paling ditakuti oleh para koruptor itu. Pak Anies juga mengatakan, korupsi didasari oleh kebutuhan dan sistem. Dia pun menuturkan jika hal-hal itu perlu diperbaiki. Lebih lanjut, kawan-kawan, mantan Mendikbud RI itu menuturkan, korupsi atas sistem juga sering terjadi. Menurutnya, sistem pun perlu dikoreksi. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem, jelasnya. Jadi, membereskan soal korupsi, kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tetapi akar masalahnya itu. Jadi saya pikir jelas sekali Pak Anies memaparkan rencana dirinya ketika memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan dalam memberantas para koruptor, dalam memberantas korupsi itu. Ini yang perlu kita lihat bersama, ini yang perlu kita pertimbangkan juga. Ini yang perlu kita jadikan patokan terhadap konsep dan gagasan-gagasan perihal capres lainnya itu. Ya, katakanlah Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Pak Ganjar gagasannya mengenai pemberantasan korupsi apa? Pak Prabowo gagasannya tentang pemberantasan korupsi juga apa? Supaya jelas, kita bisa sandingkan satu persatu, kita bisa lihat konsep mana yang lebih baik, konsep mana yang lebih akurat, supaya kita tidak salah pilih pemimpin di 2024. Siapa yang layak kita pilih, siapa yang layak memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ini jelas, kawan-kawan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan sekalian. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai konsep, ide, dan gagasan Pak Anies dalam memberantas korupsi ketika dirinya menjadi presiden di 2024? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.